Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang tanda seorang hamba sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat berkah amaliyah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Namun, jarang sekali seorang hamba menyadari atau memahami bahwa Allah akan meningkatkan derajatnya melalui berbagai ujian dan cobaan, meskipun hal tersebut tidak ia sukai. Dalam kehidupan ini, kita harus sepenuhnya meyakini bahwa kesempatan hidup di dunia ini hanyalah untuk berbakti dan mengabdi kepadanya. Situasi kehidupan pun terus berputar bagaikan roda yang tak berhenti. Ada saat kita berada di puncak kebahagiaan dan berkecukupan, namun ada saat pula kita berada di titik terendah tanpa memiliki apapun. Namun, ketahuilah, wahai para sahabat yang beriman, bahwa di dalam situasi seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang untuk ditinggikan derajatnya. Mereka-mereka yang melalui perjuangan dan kesungguhan ini membuatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam golongan yang dicintai olehnya. Seperti apakah tanda-tanda orang yang dinaikkan derajatnya? Sebelum menyampaikan, untuk sahabat-sahabatku yang selalu menyimak video di channel ini, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah 3 tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat seorang hambanya. Tanda yang pertama adalah akan dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukainya. Ketika orang-orang tidak menyukai kita dan kita merasa berada pada titik terendah, terutama saat dimana kita berusaha menjadi hamba yang lebih baik, seringkali kita dihadapkan pada cemoohan, hinaan, bahkan melukai hati dan perasaan. Namun, ketahuilah wahai para sahabat, ini adalah ujian yang harus kita hadapi dengan sikap sabar. Keadaan ini yang membuat kita harus lebih memahami situasi yang sedang kita hadapi, dan menghindarkan diri agar tidak membenci orang lain, namun justru mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang menzolimi dan menyakiti kita. Ketika kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menguji kesabaran kita, apakah kita bisa bersabar dalam menghadapi cacian dan makian dari orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, lagi Maha Perkasa. Tanda yang kedua adalah akan diberikan berbagai macam masalah dan cobaan. Di saat Allah hendak meningkatkan derajat kita, Allah akan menghadapkan kita pada berbagai masalah yang akan menguji kesabaran dan mengajarkan kita untuk bersyukur atas setiap cobaan yang kita hadapi. Namun, wahai para sahabat, Allah tidak akan memberikan kesulitan atau ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Artinya, setiap masalah yang sedang kita alami, pasti dapat kita hadapi. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun ayat ini menjadi pengingat agar kita tetap berserah diri kepada Allah ketika kita menghadapi beban hidup yang berat atau dalam situasi yang sulit. Allah senantiasa memberikan kekuatan dan jalan keluar kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bersabar dan bersyukur dalam menghadapi ujian yang Dia berikan, karena ini adalah cara di mana Allah meningkatkan derajat seorang hambanya. Tanda yang ketiga adalah akan mengalami kesedihan yang panjang. Masalah yang kita alami, baik besar maupun kecil, merupakan salah satu cara di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada kita sebagai hambanya. Setiap ujian dan cobaan yang datang dalam hidup kita pasti membawa kesedihan, namun di balik kesedihan itu terdapat hikmah dan pelajaran. Misalnya, masalah yang kita hadapi bisa menjadi alasan untuk kita merasa sedih dan mengeluh, dan ini adalah reaksi yang sangat manusiawi dan wajar. Namun, kita harus ingat bahwa dalam Islam, kita tidak boleh berputus asa terhadap pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berputus asa adalah hal yang dilarang dalam agama kita, karena ia menunjukkan kelemahan iman dan ketidakpercayaan terhadap kekuasaan dan kebesarannya. Dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 87 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Ingatlah, wahai para sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi, termasuk saat sedih sekalipun. Allah pasti memberikan kenikmatan yang besar kepada kita ketika kita berhasil melewati setiap ujian dalam kehidupan ini. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hamba berada dalam kesedihan dan kepedihan sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi kemampuannya. Dalam setiap keadaan yang kita alami, kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita dalam keadaan apapun. Dengan keyakinan dan keimanan yang kuat, maka kita dapat menemukan kedamaian dan kekuatan ketika kita menghadapi berbagai ujian kehidupan. Itulah 3 tanda seorang hamba dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi ujian dan cobaan hidup, sejatinya kita sedang berada dalam proses di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat kita. Jadikan ujian atau cobaan ini sebagai satu kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dan meraih ridhonya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu bersabar dalam menghadapi segala ujian, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, sehingga dapat menjalani hidup dengan penuh keberkahan dan ketaatan kepadanya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.